Suaminya meninggalkan dirinya dan putranya yang baru berusia 3 tahun. Suatu hari ketika dia ke mall bersama putranya, tiba-tiba putranya berteriak, "Papa!" sambil menunjuk ke seorang pria. Apalagi yang lebih memilukan daripada kematian pasangan hidup di usia setengah baya. Eva yang kini berusia 30 tahun ditinggal pergi suaminya 6 bulan yang lalu karena sakit, meninggalkan dia dan anaknya yang baru berusia 3 tahun. Ia yang sangat mencintai mendiang suaminya seakan hatinya ikut dibawa pergi seiring dengan kematian Samuel, suaminya. Jika bukan karena anaknya masih kecil, ingin rasanya Eva pergi bersama suaminya. Anaknya yang masih kecil tidak mengerti apa yang disebut kematian. Dia hanya bertanya berulang-ulang, "Mama, papa kok belum pulang juga ya? Ma, papa kemana sih?" Mendengar pertanyaan Sandi, putranya yang polos, Eva pun terpaksa menciptakan kebohongan yang indah untuk putranya. "Papa pergi ke tempat yang sangat jauh, Nak. Papa akan pulang nanti kalau Sandi sudah berusia 18 tahun, sahut Eva kepada anak sematawayangnya suatu ketika. Sandi memang anak yang polos, selalu begitu mudahnya dibohongi oleh mamanya. Bocah cilik yang baru berusia 3 tahun itu dengan polosnya berkata, "Kalau begitu aku mau makan yang banyak, supaya besok aku sudah berusia 18 tahun. Dan papa akan pulang." Mendengar kata-kata polos anaknya, Eva pun tak kuasa menahan kepedihannya dan memeluk Sandi sambil menahan isak tangisnya. Yang paling menyedihkan dengan kepergian suaminya, tentu saja ibu mertuanya yang tak lain adalah mamanya Samuel. Hal yang paling menyedihkan di dunia itu bukanlah hidup atau mati, tetapi orang yang berambut putih mengantar orang berambut hitam, hiasan orang tua yang mengantar anak ke liang lahat. Semenjak kepergian Samuel, ibu mertuanya yang memang tidak banyak bicara menjadi semakin jarang bicara lagi. Mereka kerap saling memunggungi. Ibu mertuanya selalu berdiri dengan tatapan kosong di arah di mana Samuel sering pulang ke rumah. Berangan-angan Samuel, putra bungsunya itu, bisa segera kembali. Eva bisa merasakan kesedihan ibu mertuanya, dan untuk meringankan kesedihan mereka, seusai pulang kerja, Eva selalu membawa Sandi, putranya, bersepeda sekitar 20 menit ke rumah bapak ibu mertuanya, berkumpul sejenak bersama mereka. Hanya setelah melihat Sandi, cucunya, bapak ibu mertuanya baru merasa hidup itu bermakna lagi. Orang yang sudah pergi tak akan pernah kembali lagi. Tak ada yang lebih menenangkan batin selain mengikhlaskan kepergiannya. Sementara yang masih sehat atau hidup harus kita hargai, sesedih apapun. Hidup tetap harus berlanjut, bukan? Daripada kerinduan semu yang tak berujung pada almarhum, lebih baik kerinduan itu dicurahkan pada mereka yang masih sehat atau hidup di dunia. Sejak kematian suaminya, sudah lama rasanya Eva tidak mengajak anaknya jalan-jalan lagi di mall. Menjelang musim panas yang akan segera tiba, Eva pun mengajak Sandi, putranya, ke mall. Selain jalan-jalan sejenak sekaligus membeli beberapa potong pakaian musim panas anaknya yang sudah tak muat lagi. Mungkin karena perubahan di rumah, Sandi yang masih sangat belia itu tiba-tiba saja berubah drastis. Sikapnya menjadi jauh lebih dewasa. Tidak lagi merengek minta dibelikan ini itu sejak tiba di mall. Sebaliknya, ia selalu bersikap tenang sambil menemaninya mamanya belanja. Eva menyuruh Sandi duduk manis di bangku panjang.
Sementara dia memilih-milih sandal atau sepatu yang cocok untuk mertuanya. Namun tanpa Eva sadari, Sandi yang tadinya duduk manis di bangku panjang toko tiba-tiba berlari keluar dan berteriak, "Papa, papa!" Eva segera melepaskan sandalnya dan berlari keluar mengejar anaknya. Eva pun tertegun saat melihat wajah pria yang disangka papa oleh anaknya. Dia memang mirip dengan mendiang suaminya. Eva segera menggendong anaknya dan terus meminta maaf pada seorang pria yang berjalan menghampirinya. "Maaf, anak-anak masih kecil, salah memanggil orang," kata Eva pada pria tak dikenal itu. Namun anaknya menangis sambil terus meraung memanggil papa pada pria itu. Dan tangisnya semakin keras saat Eva akan membawanya pergi. "Itu papa, papa!" teriaknya sambil terisak. Melihat suasana itu, si pria kemudian mencoba membelai kepala anak itu dan menggendongnya sambil berkata lembut pada Eva, "Aneh juga, saya seakan juga merasa sudah biasa saat memandang anak ini." Anak yang sangat lucu, memanggil papa pada saya. Tampaknya saya berjodoh dengan anak manis ini. Bagaimana kalau anggap saja saya sebagai papa angkatnya? Itu juga jika Anda tidak keberatan, kata pria itu sambil tersenyum ramah pada Eva. "Kantor saya di sekitar mall ini. Lain kali kalau ke mall kalian bisa mencariku untuk sekedar bermain," tambahnya. Eva berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dan mungkin memang anak itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh orang dewasa, sehingga dia dengan cerianya bermanja-manja dalam pelukan si pria. Tak lama kemudian, Eva dan pria tak dikenal itu pun mulai ngobrol. Pria yang bernama Chandra itu menceritakan secara singkat bahwa dia baru dipindahkan ke kantor barunya di mall ini. Eva merasa seakan sangat familiar dengan wajah pria yang baru dikenalnya ini. Namun untuk sesaat dia tidak ingat siapa sosok pria itu. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Eva merasa sudah waktunya untuk pulang. Sebelum pergi, anak itu tampaknya merasa berat berpisah dengan Chandra, yang keliru dianggap dan dipanggilnya papa. Dia berseru dengan manis, "Papa, sampai ketemu lagi," teriaknya semangat. Membuat Eva serba salah, entah harus tertawa bahagia atau menangis sedih. Sesampainya di rumah ibu mertuanya, Eva pun menceritakan kejadian yang dianggapnya lelucon menggelikan itu pada ibu mertuanya. Tapi entah mengapa ibu mertuanya seketika terdiam usai mendengar cerita Eva. Beberapa saat kemudian, ibu mertuanya tampak penasaran dan bertanya, "Eva, tadi kamu bilang dia pindahan dari kota XX ya?" "Ya, sepertinya memang begitu. Dia bilang dari kota XX," sahut Eva. "Apa mungkin itu hanya kebetulan saja?" gumam ibu mertuanya sambil merenung. Kemudian, ibu mertuanya menceritakan sebuah rahasia besar 30 tahun yang lalu. Ternyata 30 tahun yang lalu, ibu mertua melahirkan sepasang anak kembar. Saat itu, ibu mertuanya mengalami kesulitan saat persalinan. Dokter yang menangani persalinannya ketika itu berusaha keras selama 2 hari berturut-turut, baru berhasil dengan lancar membantunya melahirkan sepasang anak kembar. Pada saat itu, dokter wanita yang telah bertahun-tahun menikah itu belum dikarunia seorang anak pun. Ketika melihat ibu mertuanya melahirkan 2 anak laki-laki yang manis, dia pun mencoba memohon pada ibu mertuanya untuk memberikan 1 anaknya kepadanya. Ketika itu, keluarga ibu mertuanya sangat miskin, dan kebetulan saat itu ibu mertuanya juga sedang mencemaskan kebutuhan hidup ketiga anaknya.
Dokter wanita itu memiliki kondisi ekonomi yang baik sekaligus penyelamatnya. Akhirnya dengan pertimbangan matang, ibu mertuanya pun setuju memberikan salah satu anak kembarnya kepada dokter wanita itu. Karena penasaran, kedua mertuanya kemudian meminta Eva mengajaknya menemui pria itu di mall. Entah kebetulan atau memang berjodoh, karena di perjalanan mereka bertemu dengan pria yang juga ingin menemui Eva. Pria yang tak lain adalah Chandra itu kemudian menceritakan bahwa ada sesuatu yang terasa ganjal di hatinya saat memikirkan kejadian di mall. Selain itu, sebelum pergi, ibunya juga menceritakan tentang jati dirinya yang sebenarnya dan menyuruhnya mencari keluarga kandungnya setelah tiba di kota itu. Kejadian yang dialaminya juga membuatnya merasa bahwa semua itu terlalu kebetulan, dan dia pun bertanya dalam hati, mungkinkah Sandi, putra Eva yang ditemui itu adalah salah satu keluarganya? Bapak ibu mertua Eva pun seketika menangis terisak ketika melihat Chandra. Pria yang tak lain adalah anak kandungnya yang diberikannya kepada dokter wanita pada 30 tahun silam. Tuhan itu memang maha adil. Dia telah mengambil ayah dari anak itu, tetapi memberikannya seorang ayah lain dengan caranya seperti itu. Dan yang paling bahagia tentu saja bocah itu. Semoga dia bisa tumbuh besar dan sehat di bawah curahan kasih sayang segenap keluarga. Dan semoga sang paman Chandra juga dapat mencurahkan cinta dan kasih sayangnya seperti almarhum papanya si bocah.